Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Sri Rezeki Murtiningsih atau biasa dipanggil Jackie. Saya dan tim saya melakukan pengabdian kepada masyarakat di SD Muhammadiyah Singgotan. Dengan tema yang kami usung pada kali ini adalah mengenalkan kosakata bahasa Inggris melalui picture storybooks. Picture storybooks atau dalam bahasa Indonesia adalah buku cerita bergambar. Ini kami coba angkat karena kami mencoba untuk menawarkan sebuah solusi pengajaran bahasa Inggris. Minimnya buku-buku berbahasa Inggris yang ada di SD atau di tempat lain itu membuat banyak sekali siswa tidak begitu tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris. Selain buku-buku berbahasa Inggris, buku-buku cerita berbahasa Inggris itu selain mahal harganya, buku-buku seperti itu juga susah dicarinya. Kalaupun ada di sekolah buku-buku berbahasa Inggris itu adalah buku-buku textbook ya. Buku textbook itu maksudnya buku paket yang kita biasanya menyebutnya buku paket. Walaupun buku paket sekarang ini sudah ada warna-warni ya, ada yang berwarna-warni gitu, tetapi karena ini buku paket maka buku ini berfungsi sebagai pelajaran, berisi pelajaran begitu. Sedangkan picture storybooks yang kami maksud di sini adalah buku cerita bergambar yang digunakan untuk membantu siswa untuk membaca bahasa Inggris saja, membaca sebuah cerita dalam bahasa Inggris. Nah, kembali lagi ke adanya buku-buku teks di sekolah ini menyebabkan metode pengajaran guru yang kurang bervariasi karena sangat terpaku dengan mengerjakan soal-soal yang ada di textbook atau teks-teks yang hanya tercantum di dalam textbook. Nah, picture storybooks ini kami bawa ke SD dengan harapan kami bisa memecahkan masalah-masalah ini. Yang kami lakukan di dalam pengabdian kami ini adalah kami melakukan eksperimental. Secara kuantitatif kami melakukan kuasi eksperimental dan kami mempunyai dua kelompok, yaitu kelompok eksperimental yang terdiri dari 12 siswa dan control group yang terdiri juga 12 siswa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami melakukan pengabdian ini di SD Muhammadiyah Singgotan, dan di SD Muhammadiyah Singgotan waktu itu sedang menjalankan kebijakan berupa tatap muka luring 50%. Dan SD Muhammadiyah Singgotan ini menginterpretasikan atau menerjemahkan policy tersebut dengan membagi siswa menjadi dua shift, yaitu shift 1 dan shift 2, dan mereka belajar di dua waktu yang berbeda, sehingga setiap hari siswa itu masuk, tetapi mereka belajar berbeda jam dengan jumlah siswa yang dikurangi dan jumlah jam pelajaran yang dikurangi. Untuk kali ini sekolah membuat kebijakan bahwa satu kali tatap muka itu berlangsung selama 20 menit. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris kami hanya mendapat 1 jam pelajaran, sehingga kami melakukan pengabdian kami selama 5 minggu dan 1 kali tatap muka itu kami melakukannya selama 20 menit. 5 minggu ini kami bagi menjadi 3 unsur utama. Yang pertama itu adalah kami melakukan pretest untuk kedua kelompok di shift 1 dan shift 2, dan 3 kali pertemuan treatment kami melakukannya dengan kelompok eksperimental, dan post test di minggu kelima itu kami melakukannya di 2 kelompok tersebut.
Jadi kami melakukan pretest dan posttest dan kami memberikan soal yang sama untuk kedua kelompok. Setelah data kami dapatkan, kami menganalisa data tersebut dengan menggunakan SPSS. Pertama kami lakukan adalah uji asumsi dengan menggunakan normality dan homogeneity test. Setelah itu kami melakukan uji beda, kami melakukannya dengan t-test. Baik Bapak Ibu, untuk hasilnya pretest itu kami bandingkan, alhamdulillah data kami normal dan data kami homogen, sehingga data analysis untuk inferential statistic bisa kami lakukan selanjutnya. Untuk pretest dari dua kelompok tersebut tidak terdapat perbedaan pada tingkat penguasaan kosakata antara dua kelompok tersebut. Seperti bisa dilihat pada p-value-nya ini adalah lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi perbedaan di antara kedua grup tersebut. Setelah melakukan pretest ini, kami melakukan treatment. Nah, setelah treatment selama 3 kali, selama 3 meeting, dan kami melakukan post-test. Hasil post-test dari kedua kelompok tersebut adalah terdapat perbedaan tingkat penguasaan kosakata yang signifikan. Bisa dilihat dengan p-value yang kurang dari 0,05. Dan sebelum kami melakukan t-test, kami melakukan uji normality dan homogeneity test. Sehingga bisa kami simpulkan bahwa mengajar menggunakan picture storybooks itu ternyata efektif untuk meningkatkan kosakata siswa. Jadi buku cerita bergambar itu tidak hanya menarik untuk menjadi cerita ya, untuk menjadi bahan bacaan bagi siswa, tapi ternyata membaca picture storybooks atau membaca in general buku-buku berbahasa Inggris itu bisa meningkatkan kosakata bahasa Inggris. Yang dalam hal ini adalah kami melakukannya dengan siswa SD. Demikian pengabdian kami pada kali ini. Saya Sri Rezeki Murtiningsih mewakili tim saya, Anissa Wahyu Dwi Putri dan Indah Puspawati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.